Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali di pertemuan 3 teknologi informasi untuk program studi pariwisata. Kita akan mempelajari yang namanya software ya atau perangkat lunak. Saya share screen dulu terlebih dahulu. Baik. Baik, perangkat lunak dan sistem operasi. Kita lihat, jadi perangkat lunak itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau menjalankan suatu perangkat keras. Jadi kalau digambarkan adalah dia adalah pelengkapnya perangkat keras atau rohnya perangkat keras. Seperti itu. Karena apa? Perangkat keras tanpa software atau perangkat lunak itu ya seperti onggokan besi atau rongsokan besi yang tidak bisa apa-apa, seperti itu. Jadi perangkat keras tidak akan bisa bekerja tanpa perangkat lunak. Ya, seperti itu. Seperti halnya itu perangkat lunak juga tidak akan bisa bekerja tanpa adanya perangkat keras, seperti itu. Lah Pak, gambarannya perangkat lunak, perangkat keras itu bagaimana? Perangkat lunak Anda pernah gunakan Microsoft Office, nyetel musik dan sebagainya, itu perangkat lunak ya. Jadi gambaran kasarnya adalah perangkat lunak itu sesuatu yang hanya bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Bisa dimengerti ya? Nah, kalau perangkat keras ya seperti laptop saya ini bisa dilihat, bisa diraba, bisa disentuh seperti itu. Nah, terus kemudian perangkat lunak itu digolongkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama sistem operasi. Ya, sistem operasi itu digunakan untuk mengendalikan seluruh kegiatan komputer. Jadi Windows, Linux, ya itu adalah sistem operasi. Nah, terus kemudian Office, Zoom, terus kemudian dan lain-lainnya itu apa? Ya nanti setelah sistem operasinya ada, baru diinstal ya. Dasarnya adalah sistem operasi. Terus kemudian perangkat lunak bahasa pemrograman atau programming software atau language software. Itu digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa pemrograman komputer ke dalam bahasa mesin. Contohnya apa? Perintah untuk mencetak, print, ya itu perangkat lunak bahasa pemrograman. Terus kemudian untuk ini ya, untuk mengeluarkan suara dan sebagainya macam. Sedangkan perangkat lunak aplikasi itu perangkat lunak yang ditulis oleh language software ya. Jadi ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat software lain. Nah, di sini perangkat lunak aplikasi apa? Ya ada Office, ada Zoom, ada Winamp dan sebagainya macam ya. Jadi yang kita pakai itu perangkat lunak aplikasi. Kalau orang IT karena dia harus membuat suatu perangkat lunak ya, dia gunakan perangkat lunak bahasa pemrograman gitu. Jadi ada tingkatannya seperti ini. Jadi gambarannya adalah user ya, pengguna. Ini pengguna secara umum itu berhubungan dengan application software ya. Anda pakai Word, Anda pakai Excel, Anda pakai PowerPoint, Anda pakai PDF dan sebagainya macam. Anda nonton film dan sebagainya macam, Anda pakai Zoom seperti ini, maka itu application software. Lah, application software dibuat dari language software ya. Untuk menghasilkan application software perlu language software. Contohnya language software apa Pak? Ada C++,
ada Delphi, ada Visual Studio, ada Java, banyak sekali gitu yang bisa digunakan untuk membuat suatu application software. Terus kemudian application ini, software ini bisa berjalan karena ada operating system atau sistem operasi. Ya, seperti Windows, seperti Linux, seperti Mac OS atau Macintosh. Ya, ini operating system. Dasarnya untuk mengkoneksikan atau mengkonfigurasi atau menjalankan hardware, sehingga apa, printer bisa ngeprint, ya, speaker bisa mendengarkan, mic seperti ini bisa menyerap suara saya, ya itu hardware yang dikoneksikan oleh operating system atau sistem operasi. Nah ini tingkatannya. Sistem operasi tadi saya sudah bilang Windows, Linux itu cukup banyak ya. Terus kemudian bahasa pemrograman juga banyak, seperti C, Delphi, terus kemudian Visual Studio, Java, ya Python. Nah itu perangkat lunak bahasa pemrograman. Terus kemudian bahasa pemrograman itu cukup banyak ya, dari generasi ke generasi sampai sekarang itu yang paling terkenal generasi keempat itu namanya Object Oriented Programming atau OOP ya. Nah ini Anda tidak perlu terlalu mendalami lah. Terus contoh program aplikasi atau software application itu ada Word, terus kemudian selain Word itu yang sering digunakan adalah OpenOffice ya, sama. Kalau OpenOffice itu versi gratisnya. Sebenarnya Microsoft Office itu Word, PowerPoint, Excel itu berbayar, tetapi biasanya Anda nge-crack dan sebagainya sehingga Anda dapat gratis. Tapi kalau OpenOffice itu full gratis ya, full gratis. Gambarannya juga sama dengan Word, Office ya, tapi dia bisa juga jalan di Linux, sistem operasi lain selain Windows. Kalau Anda familiarnya dengan Windows semua ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, terus kemudian ada perangkat lunak yang lain, pengolah angka, ada spreadsheet, terus kemudian Microsoft Excel, ya ini sama ya, MATLAB, terus kemudian Excel-nya yang OpenOffice, terus kalau zaman dulu itu Lotus namanya, mungkin Anda belum lahir ini, ada Lotus itu. Terus kemudian perangkat lunak database, database itu untuk menyimpan data, contoh data biodata Anda, nama Anda, name Anda, terus kemudian foto Anda, alamat Anda, nama orang tua, IPK, dan sebagainya. Semuanya butuh database. Nah, biasanya yang paling sering digunakan ya ini, MySQL, SQL Server, dan Oracle. Nah, ini yang biasa digunakan. Terus kemudian untuk membuat artikel atau publisher atau membuat tulisan seperti koran itu bisa pakai Ventura ya, atau Adobe PageMaker ya, atau CorelDRAW juga ada gitu. Yang paling sering ini ya, Ventura, Adobe PageMaker, CorelDRAW gitu. Terus kemudian untuk computer aided design ya, untuk mendesain suatu rumah, terus kemudian melukis, terus kemudian membuat sketsa, mesin, model pesawat, mobil, dan sebagainya bisa membuat dengan AutoCAD. AutoCAD untuk bangunan ya, Drawfix, terus kemudian 3D Home Arsitek, dan CorelDRAW juga bisa. Nah ini CAD, Computer Aided Design. Terus untuk membuat animasi, Anda bisa pakai Flash, ya, gambar animasi, terus kemudian yang sering juga Anda bisa pakai Animator Studio dan sebagainya macam. Banyak kok aplikasi, apalagi di Android ya, lebih banyak lagi.
Terus kemudian statistik. Statistik Anda bisa gunakan SPSS, MATLAB. Sudah pernah belajar statistik belum ya? Anda yang SMA-nya IPS pasti belajar akuntansi, statistik gitu? Enggak ya? Enggak, Pak. Oke. Terus kemudian Anda juga bisa membuat multimedia. Contohnya untuk Cakewalk ya, Cakewalk, terus kemudian Fruity Loop ya. Ini digunakan untuk membuat MIDI atau lagu sendiri. Jadi coba suatu lagu pop biasa, terus kemudian Anda buat menjadi lagu jeduk-jeduk gitu ya. Tahu jeduk-jeduk ya? Duk, jeduk, jeduk, jeduk. Nah, itu bisa pakai Fruity Loop atau Cakewalk ya. Nah, kalau Fruity Loop ini biasanya lebih ke suara ya, suara, membuat suara, suatu suara. Nah, ini Fruity Loop dan Cakewalk. Terus kemudian untuk editing video, nah ini Anda juga perlu tahu. Saya bebaskan Anda menggunakan software apapun untuk editing video. Jadi Anda bisa pakai software komputer, Anda bisa pakai software yang ada di HP ya. Cuma saya tentukan resolusinya jangan terlalu kecil. Minimal ya 720 piksel lah gitu. Jadi jangan sampai kok besok iklan layanan masyarakat yang Anda hasilkan itu hanya 144 piksel, kan itu kecil sekali dan kualitasnya kurang bagus ya. Nah, begitu Anda bisa pakai HP atau bisa program komputer. Contohnya Adobe Premiere, Julid Studio, dan sebagainya macam. Kalau di Windows yang dulu ada namanya Windows Movie Maker ya. Nah, ini buat movie atau buat apa buat editing video. Terus kemudian mungkin Anda bisa gunakan juga untuk kenangan Anda dari kecil sampai gede, kenangan Anda dengan seseorang dari pertama kenalan sampai sekarang bagaimana pakai video editing ini. Ya sambil belajar-belajar lah pakai video editing. Pak lah caranya gimana? Ya sekarang zamannya juga sudah maju ya, banyak sekali tutorial di YouTube yang bisa Anda gunakan untuk menghasilkan suatu karya. Jadi sepenuhnya tidak belajar saja lewat kelas ya, hanya lewat kelas, tapi juga Anda juga berusaha sendiri untuk menambah materi, untuk lebih melek media, lebih melek teknologi dengan YouTube. Begitu. Jadi itulah mahasiswa ya. Mahasiswa itu mahanya siswa. Ya, Anda sudah tidak siswa tapi Anda semua sudah mahasiswa, mahanya siswa ya. Ya kalau kita lihat maha kuasa berarti yang paling berkuasa kan. Terus kemudian maha sabar berarti paling sabar seperti itu. Berarti Anda mahasiswa berarti lebih daripada siswa-siswa yang ada ya, dari apa saja, dari kemampuan berpikir, dari kemampuan berkreasi, terus kemudian dari kemampuan menyampaikan pendapat seperti itu. Ya sekarang sudah tarafnya mahasiswa, jadi diubah beberapa karakter siswa menjadi mahasiswa. Contohnya, nah ini contohnya. Contoh dasar itu adalah jangan bertanya dulu sebelum Anda membaca. Ya, jadi baca dulu sampai beberapa kali, kalau tidak mudeng baru bertanya. Ini adalah ciri-ciri mahasiswa seperti itu. Artinya dengan Anda sudah membaca dulu, Anda sudah tahu apa yang Anda tanyakan sehingga pertanyaannya adalah pertanyaan yang berbobot. Gitu. Pertanyaan yang benar-benar Anda tidak tahu atau memang seseorang yang membuat materi itu memang kurang menyertakan penjelasan seperti itu. Jadi memang pertanyaan itu berbobot. Beda kalau pertanyaan yang Anda tanpa membaca dulu itu pasti pertanyaannya tidak
berbobot. Bisa dimengerti ya. Jadi ubahlah diri Anda menjadi seseorang mahasiswa yang berbobot, yang lebih berbobot. Ini pumung masih baru ya. Terus kemudian pastinya dengan Anda suka membaca, akan update ilmu, ya kan? Gitu. Bisa dimengerti ya. Contoh ini, contoh ini cewek semua nih, kebetulan cewek semua. Nah, saya sebagai seorang dulu ya, saya sebagai seorang cowok ya kan tidak akan menanyakan kepada Anda semua, contohnya Anda sudah punya pacar belum, gitu. Nah, karena apa? Saya sudah pelajari Anda sebelum saya mengatakan Anda sudah punya pacar belum, seperti itu. Gitu. Jadi saya tidak perlu tanya, tapi saya sudah mempelajari. Sama juga di dalam kuliah, ya kan? Materinya sudah ada, Anda tidak mudeng, internet banyak. Dicari dulu, dibaca dulu, ya, baru ditanyakan apa yang tidak mengerti. Lah, dari situ besok kalau Anda kerja juga sama, ya kan? Ada tugas dari bos Anda ini, ya kan? Jangan tanya dulu, tapi dipelajari dulu. Ya, setelah dipelajari, oh ini yang seperti ini bagaimana bos? Nah, itu akan membuktikan Anda dihargai atau tidak. Nah, ini garis bawahi ini, garis bawahi kata-kata dari saya, kalimat dari saya, saran dari saya, karena Anda mahasiswa semua. Terus kemudian berikutnya masalah kuliah bagaimana Pak? Ya, masalah kuliah. Nah, karena Anda mahasiswa, kalau dosen Anda meminta A, berikan A kuadrat, A plus ya, A kuadrat atau A plus. Artinya apa? Contoh untuk tugas kemarin, jangan berikan minimalis setiap tugas gitu. Contoh makalah yang saya minta seperti itu. Jangan berikan minimalis. Nah, ini saya enggak menjurus ke satu orang atau semua orang, enggak. Ini saya ke semua ya, ke semua. Jangan berikan minimalis. Jadi kalau namanya makalah itu juga harus materi yang up to date, disertai gambar, disertai tabel, disertai analisa. Ya kan? Itu standarnya. Nah, terus kedepannya bagaimana? Kedepannya bagaimana? Lah, ditambahi apa? Perkembangan terkini, ya, yang mungkin dosen Anda tidak tahu seperti itu. Lah, ini akan menjadi nilai plus karena apa? Anda mahasiswa, jadi membuat suatu tugas, makalah itu kan ya dikembangkan seperti itu. Kalau saya katakan dosen Anda minta A, berikanlah A, A plus itu akan lebih baik. Gitu, itu mahasiswa. Nah, mengapa saya katakan ini? Karena Anda masih mahasiswa baru, gitu. Jadi silahkan Anda pupuk rasa mahasiswa Anda, ya, pupuk kemampuan Anda sebagai mahasiswa. Ingat tadi mahasiswa apa? Mahanya apa? Mahanya siswa, seperti itu. Gitu ya. Oke, ini untuk program aplikasi ini. Ini untuk UAS Anda. Silahkan nanti Anda mulai lihat-lihat source lah. Terus kemudian untuk editing foto bisa pakai Photoshop ya. Terus dan masih banyak yang lain ya. Masih banyak yang lain. Bahkan ini TikTok, terus kemudian untuk editing video TikTok juga bisa seperti itu. Untuk membuat 3D animation, kalau tadi animasi biasa yang pakai flash ini animasi biasa 2 dimensi. Kalau mau buat 3D ya 3D Anda bisa pakai 3D Max, 3D Studio Max atau yang lain-lainnya. Nah, ini bisa untuk membuat animasi 3D. Terus kemudian aplikasi khusus untuk utility biasanya pakai ini ya, TuneUp,
terus kemudian kalau membuat partisi. Nah, partisi itu apa, Pak? Kebanyakan Anda beli laptop itu biasanya kalau dari toko itu hanya di partisi 1 C, ya kan? Enggak ada D, enggak ada E. Nah, itu di Windows Explorer Anda itu loh. Nah, partisinya hanya 1. Nah, di situ berarti sistem operasi ada, aplikasi ada, ya kan, data ada, seperti itu. Jadi 1, seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Saat nanti satu partisi itu ya kena virus, berarti apa? Sistem operasi Anda kena, program Anda kena, bahkan file Anda juga kena. Nah, ini yang merugikan kalau datanya juga kena virus. Makanya kalau Anda nanti beli laptop, beli komputer, jangan dicek dulu. Jangan sampai hanya satu partisi atau request. Mas, partisinya minimal 3. C, D, dan E. Ya, C itu nanti diisi sistem operasi dan program. D itu tak isi data-data, ya. E itu tak isi film-film, foto-foto atau entertainment. Jadi ada 3 kamar, 3 partisi atau tiga kamar. Nah, kalau kena virus, yang diperbaiki hanya C-nya, ya, karena yang isinya sistem operasi dan program seperti itu. D dan E enggak perlu, dia sudah aman seperti itu. Nah, itu gunanya namanya partisi. Itu Anda bisa belajar tuh partition magic namanya, ya, membuat partisi sendiri. Kalau punya Anda masih hanya satu kamar atau satu partisi. Ada yang komputernya masih satu partisi atau satu kamar? Mbak Ayu yang baru gabung ini. Halo? Ada, Pak. Sudah lebih dari satu partisi? Ini kenapa mic-nya dimatiin terus? Kan saya tanya, Mbak Ayu. Iya, Pak. Nah, komputer Anda isinya berapa kamar? 1. Hanya satu, C saja. Iya. C Iya. saja. Iya. Nah, ini ada kekurangan kalau satu, gitu, seperti saya katakan tadi, gitu. Halo? Iya, Pak. Nah, kalau satu berarti datanya di situ, aplikasinya di situ, sistem operasinya di situ ya. Iya. Nah, gini aja. Kalau seperti itu, Anda bisa backup. Backup itu apa ya? Di copy paste data Anda ke hard disk eksternal atau flash disk atau yang lain. Terus kemudian untuk lebih amannya, kalau Anda tidak berani partisi sendiri, ya nanti besok aja lah, kalau pas kena virus saja nanti ke toko komputer suruh nambahi partisi, seperti itu. Iya. Iya. Tapi besok aja. Tapi Iya, tetap Pak. kalau seperti itu di backup datanya ya, di copy paste terus sebulan sekali, dipindah datanya, di copy paste datanya, agar apa? Suatu saat kalau kena virus, ya, virus yang berbahaya, Iya. ya, data Anda tidak hilang karena apa? Sudah saya backup atau saya copy juga di hard disk eksternal atau flash disk atau apapun itu. Iya. Seperti itu ya. Oke, ini Iya, Pak. Makasih. contoh program aplikasi. Terus kemudian sistem operasi. Sistem operasi tujuannya adalah apa? Menyediakan keadaan user untuk menjalankan program, terus kemudian menghubungkan dengan hardware komputer. Itu operating system atau sistem operasi. Jadi tadi sudah digambarkan ya, user, application program, terus kemudian sistem operasi, ya. Terus di sini ada hardware. Hardware itu ada CPU, ada RAM, dan sebagainya macam.
Operating system dimulai dari DOS, berkembang ke Windows, terus kemudian Windows pun berkembang sampai sekarang paling baru kelihatannya Windows 10 ya, Windows 10 ya. Nah, ini kalau dulu Anda masih pakai zaman ini ada Windows XP yang paling booming ya. Windows XP, terus kemudian Apple Croak, itu namanya Mac OS ya. Mac OS, terus Linux, ini Linux. Linux pun variannya banyak ya, ada Red Hat, ada FreeBSD, ada BOS, ada Sun, ada Solaris, ya seperti itu. Nah, ini tadi tugasnya, ya kan? Berarti Anda Anda kerjakan di Word, terus kemudian nanti Anda save as ke PDF. Baik, apakah ada yang perlu ditanyakan untuk mata kuliah kita hari ini? Pak, maaf mau. Nah, kok tanya mic-nya enggak dihidupkan, gimana tanyanya? Tadi kan tugas saya belum masuk, Pak. Ini apa sekalian bareng yang itu? Ya sudah, dimasukkan dulu saja, kamu sudah terlambat. Jangan sampai terlambat beberapa hari. Ya. Gitu ya. Ya, Jadi Pak. disesuaikan dengan tanggal terakhirnya. Ya. Itu semua sudah tersistem. Itu yang lain, Ya. Mbak Aisyah, ada tanya enggak? Enggak, Pak. Oke. Mbak Monik? Tidak, Pak. Oke. Mbak Anita? Enggak ada, Pak. Oke. Mbak Sukma? Nggak ada, Pak. Aman ya semua ya? Oke, silakan menyelesaikan tugas dengan baik, terus kemudian upload ke e-learning, jangan sampai terlambat, terus kita akan ketemu minggu depan ya, entah nanti metodenya adalah online ataupun video pembelajaran atau penugasan. Ya, yang penting dipantau saja e-learning-nya bagaimana. Seperti itu, kalau ada pertanyaan saya akhiri ya. Semua selamat malam semua, salam sehat semua, salam bahagia, dan selamat belajar. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.